Jika kita melihat sejarah, tidak ada satu peradaban pun yang kekal di dunia ini. Alam akan terus berevolusi dan menghasilkan peradaban-peradaban baru yang lebih fit dan lebih sesuai dengan keperluan zaman. Menurut Arnold Toynbee dalam A Study of History, pergantian peradaban selalu memiliki pola-pola yang cenderung sama. Ketika peradaban sudah mencapai titik puncaknya, peradaban akan cenderung kehilangan fleksibilitasnya, kemudian runtuh, lalu akan digantikan dengan peradaban yang baru. Namun dalam setiap kali pergantian peradaban atau pergantian zaman ini selalu muncul para minoritas kreatif yang menjadi agen perubahan. Mereka disebut minoritas karena memang jumlahnya kecil, sangat sedikit. Namun, mereka memiliki kreativitas di atas rata-rata masyarakat pada umumnya. Mereka mampu berpikir di luar kotak atau out of the box, dan mereka memiliki fleksibilitas yang lebih baik daripada orang kebanyakan. Para minoritas kreatif ini yang akan membawa perubahan dari paradigma lama menuju ke paradigma baru, dari nilai hidup lama ke nilai hidup baru, dan akhirnya para minoritas kreatif ini pula yang akan membawa peradaban lama berganti menuju ke peradaban baru yang lebih baik. Namun, masa transisi atau pergantian peradaban ini tidaklah selalu berjalan secara mulus dan tenang. Akan ada banyak disrupsi atau perusakan terhadap sistem dan nilai lama yang telah usang. Ini bukan berarti karena minoritas kreatif melakukannya atas keinginan atau egonya sendiri, tapi melainkan sudah mekanisme hukum alam. Ketika nilai-nilai peradaban lama telah mencapai titik puncaknya dan mengalami kejenuhan, alam akan menyeimbangkan diri. Dalam proses penyeimbangan diri ini, alam biasanya menggunakan para minoritas kreatif untuk membantunya melakukan disrupsi. Sehingga setelah nilai-nilai lama hancur, nilai-nilai yang baru bisa diterapkan dan kehidupan bisa melanjutkan proses evolusinya. Setelah sukses menggelar retreat di Labuhan Bajo Oktober lalu, yang ternyata pesertanya antusias banget dan banyak banget yang minta untuk diadakan retreat serupa, tahun ini aku bakalan ngadain retreat lagi. Tapi lokasinya di Lombok ya, dan kalian bakalan bisa sekalian menyambangi sirkuit MotoGP Mandalika yang viral itu, sambil belajar adat dan filosofi suku Sasak yang unik. Di retreat Lombok besok, kita akan belajar meditasi dan mengembangkan kesadaran bareng-bareng, supaya hidup kita lebih sehat, dan kita juga bisa membantu orang lain untuk sembuh atau healing. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Mari kita bersama-sama menyatukan energi di Pulau Lombok yang indah, mencapai level kesadaran yang lebih tinggi, dan menyembuhkan dunia bersama-sama. Jadilah bagian dari proses penyembuhan ini. Baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya ya. Tanda-tanda pergantian peradaban ini nampaknya juga sedang terjadi di Indonesia. Kini muncul pemahaman kebangkitan Nusantara sebagai cita-cita untuk mengubah peradaban lama yang sudah usang menuju ke peradaban baru yang lebih berlandaskan kepada spiritualitas Nusantara. Peradaban lama ini merujuk kepada peradaban Barat modern yang saat ini mendominasi hampir di seluruh dunia. Kalau kita jeli melihat, peradaban Barat modern ini merupakan praktik lanjutan dari kolonialisme dan imperialisme atau penjajahan dari Perang Dunia Kedua, namun dengan wajah baru yang tidak kentara. Karena kolonialisme dan imperialisme ini banyak dibalut melalui topeng-topeng demokrasi, pembentukan organisasi-organisasi ekonomi global, pembentukan organisasi pertahanan internasional, terorisme, radikalisme, dan masih banyak lagi. Kini, peradaban berbasis imperialisme dan kolonialisme gaya baru ini sudah mulai usang, dan kebangkitan spiritual mulai terjadi di mana-mana, tak terkecuali dengan Indonesia. Peradaban yang berbasis penaklukan dan penjajahan akan berganti dengan peradaban baru yang lebih spiritualistis, plural, egalitar, ekologis, atau membaur dengan alam dan saling terkoneksi, kolaboratif, lebih berwelas asih, dan lebih berkesadaran. Tapi apakah paham kebangkitan Nusantara ini benar-benar akan terjadi? Ataukah ini hanya sebatas mitos belaka? Jawabannya sebenarnya ini tergantung dari bagaimana kita sebagai masyarakat dalam mengeksekusinya. Alam akan menyadarkan para minoritas kreatif untuk membantu melakukan disrupsi dan perubahan. Namun kelanjutannya tetap ada di tangan masyarakat, mau mewujudkannya atau tidak. Banyak orang yang mengira bahwa kebangkitan Nusantara dimulai pada tahun 2020. Ini adalah tahun di mana Indonesia dilanda pandemi dan banyak jiwa-jiwa yang mengalami kebangkitan spiritual besar-besaran. Tapi sesungguhnya, disrupsi yang mengarah kepada kebangkitan Nusantara sudah terjadi beberapa tahun sebelum 2020. Dan ini, jika kita menyadarinya, sebenarnya telah memecut kita untuk mau tidak mau mulai berubah dan beradaptasi. Fenomena disrupsi ini awalnya memang terjadi di ranah ekonomi, kemudian di ranah pemerintahan atau birokrasi, dan kini nampaknya disrupsi sedang terjadi di ranah spiritual atau keagamaan.
Fenomena disrupsi ini sudah pernah dibahas panjang lebar oleh Profesor Renat Kasali dalam bukunya yang berjudul Disruption. Uniknya, di saat disrupsi mulai terjadi, selalu muncul golongan tua atau pemain lama yang tidak mau berubah mengikuti perkembangan zaman. Dan mereka ini selalu menyerang para pelaku disrupsi atau minoritas kreatif jika menilik pada definisi Arnold Toynbee. Para orang tua atau pelaku lama ini juga akan selalu berusaha untuk mengubur para pelaku disrupsi dengan beragam cara, agar tahta mereka tidak tergantikan. Disrupsi sebenarnya berarti perusakan. Di sini, arti disrupsi bukanlah negatif seperti kita merusak sesuatu benda dengan aksi vandalisme. Disrupsi di sini bermakna netral atau positif. Bisa bermakna netral karena memang disrupsi adalah mekanisme alam untuk menyeimbangkan diri. Agar alam mencapai titik keseimbangannya, maka nilai-nilai dan sistem lama harus dirusak dulu supaya nilai dan sistem baru bisa berdiri. Disrupsi juga bisa bermakna positif karena bagi masyarakat yang lebih fit dengan peradaban yang baru, disrupsi bisa menjadi solusi atas kegelisahan dan bisa menjadi solusi atas masalah yang tidak bisa diselesaikan menurut cara pandang di peradaban yang lama. Namun bagi orang tua atau pemain lama yang tidak mampu beradaptasi, disrupsi akan selalu bermakna negatif. Karenanya, banyak terjadi para pemain lama akan berusaha mati-matian menghalangi para pelaku disrupsi dalam menjalankan tugasnya sebagai penyeimbang alam dengan menjegal atau menghancurkan langkah pelaku disrupsi itu sendiri. Apakah cara ini akan berhasil? Jika melihat fenomena disrupsi ekonomi dan disrupsi birokrasi yang telah terjadi, disrupsi tidak akan bisa dicegah dan tidak akan bisa dihentikan. Menurut Profesor Renat Kasali, pelaku disrupsi justru mendapatkan pembelaan dari netizen yang biasanya didominasi oleh generasi milenial. Ini karena disrupsi selalu berpihak kepada pelayanan masyarakat yang lebih cepat, lebih mudah, lebih real time, lebih terbuka, dan lebih murah. Ketika bisnis ojek dan taksi online seperti Uber, Grab, dan Gojek viral di Indonesia, para drivernya mendapatkan perlawanan dari supir taksi, ojek konvensional, dan supir angkot yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Para driver taksi dan ojek online ini kerap mendapatkan persekusi dan penyiksaan di lapangan oleh mereka-mereka yang merasa pangsa pasarnya direbut. Tapi alih-alih mendapatkan kecaman netizen, para milenial justru membela driver ojek dan taksi online ini. Bahkan tak sedikit yang rela pasang badan, melindungi driver taksi atau ojek online mereka ketika persekusi terjadi. Dan pada akhirnya, taksi dan ojek online akan mendominasi transportasi umum dan tetap tidak terhentikan. Disrupsi selalu diawali dengan deception atau penyangkalan atau sikap tidak terima. Namun ajaibnya, semakin dilawan, justru disrupsi semakin terjadi, dan lawan-lawan baru bagi pelaku lama akan semakin bermunculan di mana-mana. Sebelum peradaban baru mencapai titik keseimbangannya, para pelaku disrupsi ini kerap dianggap sebagai anak haram oleh para pengamat dan bahkan oleh para regulator. Para pelaku disrupsi kerap dianggap melanggar norma-norma yang ada, melanggar hukum, tidak sesuai dengan undang-undang, dianggap sebagai pencuri, dan masih banyak lagi. Pihak lama yang merasa tahta atau pangsa pasarnya terganggu oleh fenomena disrupsi ini biasanya akan mendukung para regulator untuk menghentikan, bahkan mengejar, menyita, atau memenjarakan para pelaku disrupsi. Tanpa peduli bahwa kehadiran para pelaku disrupsi ini justru menciptakan manfaat baru yang jauh lebih besar dan justru didukung oleh netizen karena dianggap bisa memecahkan masalah sehari-hari. Ketika para pelaku disrupsi menawarkan produk, jasa, konten, atau layanan yang bersifat cepat, real time, dan murah, para pengamat dan pelaku lama akan menganggap mereka sebagai kompetitor berbahaya dan melabeli apa yang mereka lakukan itu sebagai strategi predatoris. Tak jarang, fitnahan dan black campaign atau kampanye hitam akan diluncurkan oleh para pelaku lama untuk menjatuhkan citra para pelaku disrupsi di masyarakat. Namun dunia akan terus berevolusi. Dalam proses evolusi ini akan ada hal-hal yang rusak dan perlu dirubah. Mau tidak mau, masyarakat harus berevolusi juga supaya bisa lebih fit di zaman yang baru nanti. Gojek, Grab, dan Uber adalah disrupsi paling viral di bidang transportasi umum. Di bidang perhotelan dan pariwisata, ada Airbnb yang sukses mendisrupsi bisnis perhotelan. Dulu, manusia memerlukan regulasi yang ribet untuk mendirikan sebuah penginapan. Ada minimum jumlah kamar dan minimum jumlah fasilitas jika ingin mendapatkan predikat hotel berbintang dan laku di pasaran. Ketika Airbnb masuk ke bisnis akomodasi, setiap orang jadi bisa membuat penginapan mereka sendiri. Orang bisa menyewakan apartemen mereka,
kamar di rumah mereka yang kosong, rumah warisan orang tua mereka yang telah meninggal, sebagai penginapan yang unik namun praktis. Kini setiap orang bisa memiliki penginapan tanpa harus melewati sertifikasi perbintangan hotel dan tanpa harus membangun gedung bertingkat yang mahal. Dan netizen tentu saja lebih menyukai sensasi baru menginap di rumah unik milik warga. Ketika internet semakin kencang, internet telah ikut mendisrupsi sekolah dan universitas. Kini banyak universitas di dunia mulai ketar-ketir dan harus bersiap mengalami penurunan jumlah pendaftar. Sebab, karena internet sudah semakin cepat, ilmu yang semula hanya bisa dipelajari di bangku sekolah dan universitas, kini bisa diakses secara bebas di internet. Mulai muncul kursus-kursus soft skill dan hard skill singkat yang lebih bisa menjamin anak muda bisa segera mendapatkan pekerjaan, ketimbang harus kuliah selama bertahun-tahun. Harganya juga lebih murah jika dibandingkan biaya kuliah selama 4 tahun. Maka kini mulai muncul tren belajar dari internet. Ini adalah sebagian kecil contoh disrupsi yang terjadi. Disrupsi lainnya ada banyak dan mencakup bidang ekonomi, birokrasi, teknologi, dan sosial kemasyarakatan. Bagaimanapun juga, dunia telah berubah dari beragam sisi. Setidaknya ada 6 perubahan signifikan yang sedang terjadi di dunia ini yang berhasil dipetakan oleh Profesor Renald Kasali. Yang pertama, teknologi, terutama teknologi informasi, telah mengubah dunia. Teknologi telah mengubah banyak hal menjadi serba digital, dan ini memunculkan marketplace baru, platform baru, dan masyarakat yang sama sekali berbeda. Yang kedua, sejalan dengan itu, muncullah generasi baru yang menjadi pendukung utama perubahan ini. Mereka akhirnya tumbuh menjadi kekuatan mayoritas dalam peradaban baru yang akan menentukan arah masa depan peradaban. Mereka ini adalah generasi milenial. Yang ketiga, kecepatan luar biasa yang lahir dari microprosesor dengan kapasitas ganda setiap 24 bulan menyebabkan teknologi berkembang lebih cepat. Dan ini menuntut manusia, mau tidak mau harus bisa berpikir dan bertindak lebih cepat lagi. Dan ini akan sulit terjadi jika masyarakat masih berada di dalam dimensi kesadaran yang rendah. Untuk bisa beradaptasi, diperlukan masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif yang tinggi. Kedepan, masyarakat akan dituntut untuk bisa merespon kehidupan dengan cepat tanpa keterikatan waktu. Bisa jadi di masa depan akan dibutuhkan tipe-tipe masyarakat yang bisa berpikir dan bertindak melampaui ruang dan waktu. Yang keempat, akan muncul disruptive leader yang dengan kesadaran penuh akan menciptakan kemajuan melalui cara-cara baru. Ini sudah mulai dilakukan oleh pemerintah kita dengan merombak birokrasi. Dari yang semula lama dan bercabang-cabang, kini menjadi lebih ringkas dan terintegrasi melalui sistem pelayanan satu atap atau OSS atau Online Single Submission. Disruptive leader juga sudah mulai digagas dalam ranah partai politik, di mana PSI pernah berikrar akan melakukan disrupsi di bidang pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih transparan, cepat, dan berdampak pada kemajuan Indonesia. Yang kelima, akan muncul bisnis-bisnis baru yang lebih disruptif yang mengakibatkan produk dan jasa menjadi lebih terjangkau, lebih mudah diakses, lebih sederhana, dan lebih merakyat. Ide-ide mengenai sharing ekonomi, on-demand ekonomi, dan kolaborasi akan menjadi hal yang biasa. Yang keenam, teknologi kita telah memasuki internet gelombang ketiga, di mana ini ditandai dengan munculnya Internet of Things. Hal ini berarti media sosial dan komersial sudah memasuki titik puncaknya. Dunia kini memasuki era smart device yang mendorong manusia untuk bisa hidup secara lebih cepat dan kolaboratif. Bagi mereka yang merasa sombong tidak mau melakukan kolaborasi, merasa nyaman duduk di tahtanya dan tidak mau beradaptasi dengan disrupsi, maka mereka hampir mustahil untuk bisa bertahan. Dan akhirnya terjadilah disrupsi. Inilah perubahan yang menyebabkan pemain lama menjadi usang dan kehilangan relevansinya untuk beradaptasi dengan dunia baru. Para pemain lama justru akan memudar karena terkena disrupsi, dan disrupsi akan terus terjadi secara tidak kasat mata tanpa adanya tanda-tanda yang bisa dibaca. Lalu bagaimana dengan disrupsi spiritual seperti yang ada dalam judul video ini? Apakah disrupsi ini juga terjadi di ranah spiritual? Ada sebuah peribahasa Jawa yang berbunyi kebo nusu gudel, yang berarti orang tua justru menimba ilmu kepada anak muda. Dan disukai atau tidak, fenomena ini mulai terjadi.
Kecanggihan teknologi, kecepatan internet, dan maraknya sosial media mengakibatkan munculnya ratusan konten kreator baru di bidang spiritual dan kebudayaan yang akhirnya ikut andil dalam membuka dan menjabarkan kembali ilmu-ilmu kuno. Ilmu leluhur Nusantara yang dulu bersifat rahasia hanya bisa dipelajari di perguruan atau padepokan tertentu, lambat dalam hal pengajaran, kini mulai tersedia secara online, baik melalui YouTube, sosial media, maupun beragam artikel di website. Dan kini bebas menjadi konsumsi publik tanpa perlu membuang-buang waktu untuk berguru selama bertahun-tahun. Ini tentu saja menjadi kabar buruk bagi pelaku spiritual yang mendapatkan keuntungan dari sistem lama. Pelaku sistem lama yang biasanya masih mengusung budaya spiritual dan pengajaran yang bersifat feodalisme dan fasisme tentu akan merasa resah dengan kedatangan para pemuda-pemuda yang lebih terbuka, lebih lincah, lebih bebas, dan lebih up to date. Kerajaan yang mereka bangun berdasarkan sistem lama yang biasanya juga masih bersifat feodal dan fasis ini tentu akan terguncang. Namun sekali lagi, netizen menyukai kecepatan, kepraktisan, dan egaliter. Sekarang bukan zamannya lagi seseorang harus dihormati, apalagi sampai disembah, hanya karena dia adalah seorang senior atau memiliki jabatan yang tinggi. Seseorang akan dihormati berdasarkan apa yang telah ia lakukan, bukan berdasarkan pada apa jabatannya. Dunia telah bergeser dari yang menjadi yin. Jika dulu dunia masih kental dengan energi yang dominan, sistem pengajaran ilmu spiritual yang bersifat feodal dan fasis mungkin cocok untuk diterapkan. Namun di peradaban baru yang didominasi oleh energi yin nanti, feodalisme dan fasisme tidak akan laku lagi. Manusia lebih menyukai cara-cara energi yin bekerja, yakni fleksibel, kolaboratif, egaliter, dan lebih ekologis. Karenanya, masyarakat kini lebih suka untuk belajar dari sumber-sumber yang lebih fleksibel, lebih cepat, lebih up to date, dan lebih egaliter. Bagi pelaku lama yang tidak mau dan tidak mampu beradaptasi, mereka pasti akan kelimpungan. Sama seperti fenomena disrupsi yang telah terjadi sebelum-sebelumnya. Para pelaku lama yang resah kerajaannya terguncang ini akan berusaha mati-matian menghancurkan pelaku disrupsi, menjegal langkahnya, bahkan meluncurkan kampanye hitam untuk menghancurkan citra para pelaku disrupsi. Namun seperti kejadian disrupsi-disrupsi sebelumnya, apa yang dilakukan oleh pemain lama ini akan sia-sia belaka. Cara-cara penaklukan seperti sistem feodalisme tidak akan lagi bertahan. Pelaku disrupsi akan mendapatkan tempat di hati netizen karena netizen kita didominasi oleh generasi milenial yang tentu saja mereka menyukai kecepatan, fleksibilitas, real time, kolaborasi, dan egaliter atau persamaan derajat. Kehadiran pelaku disrupsi atau minoritas kreatif sejatinya bukan untuk mendominasi suatu peradaban. Anak muda banyak yang menjadi agen disrupsi karena anak muda bersifat fleksibel, menyukai kolaborasi, up to date, melek teknologi, kreatif, dan mereka menyukai pekerjaannya karena passion, bukan karena berlandaskan pada ego jabatan, ego kekuasaan, atau ego uang. Secara teknis, anak muda akan jauh melampaui para pemain lama. Namun secara spiritual, masih banyak anak muda yang belum mencapai tingkatan spiritual tertinggi. Berbeda dengan orang tua yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun di bidang spiritual. Jika ingin mewujudkan peradaban Nusantara Jaya secepat mungkin, seharusnya orang tua dan anak muda bisa saling berkolaborasi. Anak muda mampu mendistribusikan ilmu dengan cepat, dan orang tua menjadi backup di belakang dan membantu anak muda untuk bisa meningkatkan kesadaran spiritual mereka secepat mungkin. Peradaban Nusantara Jaya tidak akan terjadi tanpa adanya kolaborasi dari banyak pihak. Dan kini sudah saatnya manusia untuk meninggalkan sistem yang berbasis feodalisme, fasisme, imperialisme, kolonialisme, dan berubah menuju ke sistem baru yang lebih egaliter, kolaboratif, saling bersinergi, dan lebih ekologis. Nusantara Jaya tidak akan terjadi sebelum masyarakatnya saling berkolaborasi untuk meningkatkan kesadaran dan membawa Indonesia menuju kepada kesadaran dimensi kelima. Setelah sukses menggelar retreat di Labuhan Bajo Oktober lalu yang ternyata pesertanya antusias banget dan banyak banget yang minta untuk diadakan retreat serupa, tahun ini aku bakalan ngadain retreat lagi. Tapi lokasinya di Lombok ya, dan kalian bakalan bisa sekalian menyambangi sirkuit MotoGP Mandalika yang viral itu sambil belajar adat dan filosofi suku Sasak yang unik. Di retreat Lombok besok kita akan belajar meditasi dan mengembangkan kesadaran bareng-bareng supaya hidup kita lebih sehat dan kita juga bisa membantu orang lain untuk sembuh
penyembuh atau healing. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Mari kita bersama-sama menyatukan energi di Pulau Lombok yang indah, mencapai level kesadaran yang lebih tinggi, dan menyembuhkan dunia bersama-sama. Jadilah bagian dari proses penyembuhan ini. Baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya ya.